Halo teman-teman, kenalin nama saya Ardu Saputra Silalahi. Saya dari Sastra Indonesia kelas B. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai polusi udara dan dampaknya terhadap biosfer. Teman-teman pernah gak sih waktu keluar dari kosan gitu atau dari rumah merasa sesak napas ketika menghirup udara? Dan teman-teman pernah memperhatikan kondisi langit kita gak? Kadang tuh berwarna abu-abu ataupun berkabut, dan juga pada normalnya itu berwarna biru teman-teman. Nah, itu adalah pertanda bahwa udara kita itu udah tercemar. Dan polusi udara itu bukan hanyalah masalah lingkungan saja teman-teman. Polusi udara itu merupakan masalah kehidupan kita sebagai manusia. Dalam ilmu kalaman dasar, biosfer adalah keseluruhan ruang tempat makhluk hidup berada dan berinteraksi seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Artinya, jika udara tercemar, maka seluruh sistem kehidupan di biosfer ikut juga terpengaruh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana polusi udara merupakan ancaman serius bagi makhluk hidup dan bagaimana cara mengatasinya. Polusi udara ini merupakan sebuah proses ketika zat-zat berbahaya masuk ke atmosfer secara berlebih teman-teman. Dan zat-zat ini berupa karbon monoksida dan juga sulfur dioksida teman-teman. Masalahnya itu pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas kita manusia, seperti menggunakan kendaraan bermotor dan juga pembakaran sampah, dan juga dari industri seperti pabrik-pabrik cerobong asap yang sering kita lihat. Itu merupakan salah satu pencemaran udara teman-teman. Akibat dari tindakan tersebut, udara bersih yang tersedia yang harusnya menopang kehidupan kita malah menjadi ancaman bagi kita makhluk hidup teman-teman. Dampak polusi udara ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan biosfer. Nah, pada kita sendiri sebagai manusia, dampaknya bisa berupa menjadikan penyakit paru-paru, penyakit jantung, atau bahkan bisa juga menyebabkan kematian dini teman-teman. Pada tumbuhan, partikel polutan bisa menutupi permukaan daun dan menghambat fotosintesis teman-teman. Sementara bagi hewan, kualitas udara yang buruk dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem yang tersedia. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi menggunakan kendaraan dan mulailah menggunakan kendaraan umum seperti naik bus. Dan juga kita juga bisa mengatasinya dengan melakukan penanaman pohon dan tumbuhan yang lainnya guna menyerap karbon dioksida dan menghasilkan lebih banyak lagi oksigen teman-teman. Ketiga, kita bisa beralih ke energi bersih seperti menggunakan tenaga surya dan tenaga angin. Dan yang tak kalah penting teman-teman, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa udara bersih adalah hak seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan. Dari pembahasan tadi, kita bisa menilai dan memahami bahwa polusi udara bukanlah masalah kecil. Itu merupakan masalah besar bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Menjaga udara bersih adalah berarti kita menjaga kehidupan dan keberlangsungan kehidupan kita sebagai makhluk hidup teman-teman. Karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita kurangi menggunakan kendaraan pribadi, tanam lebih banyak pohon, dan dukung kebijakan untuk ramah lingkungan. Ingat teman-teman, bumi itu hanya satu, dan udara yang kita hirup pada hari ini merupakan udara yang kita wariskan untuk generasi kehidupan selanjutnya. Oke teman-teman, kita telah berada di penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Dan juga terima kasih telah mendengarkan topik dan kasus yang saya angkat, yaitu polusi udara dan dampaknya terhadap biosfer. Dan saya berharap juga teman-teman memahami pemaparan materi saya dan mau menjalankan bagaimana solusinya untuk mencegah pencemaran udara dan menjaga udara kita tetap bersih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya, bye-bye. Halo teman-teman, kenalin saya Ardu Saputra Silalahi dari Sasindo. Diam ya. Salah ya.